Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zahra Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pengacara kondang Hotman Paris kembali menuai polemik di masyarakat pasca ia meresmikan W Super Club, sebuah bar miliknya di kawasan CPI Makassar. Mulai dari izin operasional, pelanggaran nilai-nilai agama, hingga pernyataannya yang dianggap erotis, mengundang berbagai tanggapan di kalangan masyarakat, termasuk mahasiswa. W Super Club milik Hotman Paris kini tuai pro dan kontra di masyarakat. Pasalnya klub yang digadang-gadang akan menjadi tempat hiburan terbesar di Makassar ini dianggap akan menjadi sumber maksiat jika benar-benar beroperasi. Ditambah lagi pernyataan PJ Gubernur bahwa W Super Club hanya mengantongi izin operasional sebagai sebuah bar. Namun pada kenyataannya, selama beberapa hari beroperasi, bangunan ini lebih berfungsi sebagai tempat hiburan malam. Sejumlah organisasi masyarakat dan Islam pun menolak keras keberadaan tempat hiburan malam ini. Mulai dari Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Makassar, Nahdlatul Ulama Makassar, Forum Umat Islam Bersatu, Himpunan Mahasiswa Islam, dan yang terbaru kelompok masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Suku Makassar. Terkait pro kontra tersebut, sejumlah mahasiswa Unhas turut memberikan tanggapan. Menurut Muhammad Mahfud Mas'ud, W Super Club perlu ditinjau dari berbagai perspektif. Pada dasarnya ketika kita berbicara dalam sudut pandang agama, tempat hiburan malam ini akan menimbulkan berbagai macam kemudaratan. Salah satunya nanti misal seperti orang identikan dengan bala bencana. Namun ketika ditelusuri lebih mendalam, lebih jauh tentang bagaimana W Super Club ini izinnya dan lain sebagainya, itu kan isinya pertama dia hanya bar saja. Menurut PJ Gub dia hanya tempat bar saja, tidak ada tempat hiburan malam. Itu diisinya. Namun pada kenyataannya ternyata Hotman Paris sendiri yang mengatakan dengan diksi kata, ayo mari berdansa. Nah, mari berdansa ini ketika orang mengartikan secara perluasan makna, itu akan menafsirkan bahwasanya oh ini nanti tempat hiburan malam dan lebih ini dari lebih dari sebuah bar. Jadi ketika muncul kalimat ini, diksi kata seperti itu, maka akan memunculkan polemik. Nah, polemik inilah yang menurut beberapa ormas yang menjadi masalah nanti ke depannya, adanya tempat hiburan malam tersebut. Ia tak menafikan jika keberadaan klub ini bisa mendatangkan kemaksiatan. Namun Makassar sebagai kota metropolitan sulit untuk menutup diri dari hal tersebut. Apalagi W Super Club bukanlah tempat hiburan malam pertama di Makassar. Di sisi lain, pajak yang tinggi dari tempat hiburan malam juga perlu dipertimbangkan sebagai pemasukan tambahan dalam APBD. Hal serupa juga dinyatakan oleh Adam Saputra. Ia menambahkan pernyataan Hotman Paris saat meresmikan klubnya di kawasan CPI ini juga menambah kontroversi. Pasalnya, dalam pernyataannya, pengacara kondang ini mengajak wanita Makassar untuk berdansa sampai akhir zaman. Jadi begini, kehadiran WS Super Club ini di Kota Makassar menimbulkan kontroversial di antara kalangan masyarakat Kota Makassar. Di antaranya itu ada yang pro dengan pembukaan klub malam ini. Di sisi lain juga ada beberapa ormas yang menolak kehadiran WS Super Club ini dengan alasan karena klub malam ini, W Super Club ini adalah sebuah tempat di mana orang-orang melakukan maksiat. Sedangkan kalau memang itu menjadi landasan utama, ormas ini melakukan protes kepada W Super Club, maka kenapa tidak dari dulu saja diadakan ini protes-protes semacam ini? Karena kita tahu di Makassar itu ada banyak klub malam seperti ada di Nusantara, ada di Zona, dan lain sebagainya yang ada di Makassar. Nah, hal ini menjadi kontroversial di masyarakat karena kalau kita mau menutup W Super Club dengan alasan seperti itu, kenapa tidak dari dulu saja kita tutup semua itu, ada yang di Zona dan lain-lainnya. Kalau kita mau ambil dari aspek keagamaan, tentu jika kita menutup W Super Club ini adalah suatu pergerakan yang baik, suatu pergerakan yang mulia, karena seperti kita tahu bahwa adanya klub malam itu bisa mengundang bala pada suatu kota. Jadi
ini cukup kontroversial. Jadi kita juga saya sebagai mahasiswa sulit untuk menentukan posisi saya di mana antara pro atau kontra. Untuk permasalahan ini cukup itu saja dapat saya sampaikan. Berbeda dengan seorang mahasiswa lainnya, Rikas Aprila, yang menganggap pernyataan Hotman Paris yang kontroversial itu hanya merupakan gimmick untuk menarik datangnya pengunjung, sehingga masyarakat tidak perlu menanggapi secara berlebihan. Sisi positifnya itu adalah sebagai tempat pariwisata baru untuk menarik turis-turis datang ke sini. Dan menjadi kan ada pajaknya. Pajaknya itu bisa kembali ke masyarakat sendiri ya, ke negara dan ke masyarakat itu sendiri, seperti itu Kak. Saya rasa itu hanya gimmick ya Kak, untuk mengundang datangnya orang-orang ke sana, seperti itu. Mungkin tidak ada maksud lain dari itu. Hingga saat ini pro dan kontra di tengah masyarakat akan keberadaan W Super Club masih bergulir. Atas polemik ini, Kapolrestabes Makassar, Kombes Muhammad Ngajib telah mengambil sikap dengan menutup sementara klub yang baru diresmikan pada 27 Mei 2024 ini. Ifasya Rahman, Unhas TV. Keberadaan juru parkir liar di Kota Makassar telah tersebar di mana-mana, semakin meresahkan masyarakat. Lantas bagaimana sikap dan tindakan dari Dinas Perhubungan menindaklanjuti juru parkir liar tersebut? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Juru parkir atau jukir liar semakin merajalela di Kota Makassar. Masalah yang sejak dulu terus berulang terjadi hingga saat ini. Beberapa titik seperti depan pintu 2 Unhas, BTP, depan Mall Pak Nakukang, depan RS Ananda, juga di depan kafe, dan masih banyak titik yang lainnya. Hal yang membuat masyarakat resah karena jukir liar ini meminta uang secara paksa kepada pengendara yang parkir. Viralnya video yang diunggah di sosial media kembali menjadi sorotan. Jukir liar di depan Rumah Sakit Ananda, Jalan Andi Cema, Kota Makassar, meminta tarif parkir kendaraan roda 4 senilai Rp10.000. Ya, baik. Jadi terkait dengan jukir liar ini, kami bersama dengan Polrestabes, bersama dengan PD Parkir bekerja sama untuk melakukan penertiban, membuat tim terpadu terkait penertiban jukir-jukir liar sebagaimana sudah dilakukan waktu malam minggu kemarin. Kami bersama Polrestabes dipimpin oleh Kabaops Kota Makassar, Polrestabes memimpin untuk melakukan tindakan-tindakan. Semua jukir-jukir liar ini kita ambil, kita tangkapi, dibawa kendali oleh Polrestabes dan bersama dengan PD Parkir, dalam hal ini yang dikendalikan oleh Dirops PD Parkir untuk memberikan pembinaan kepada jukir-jukir tersebut. Ditambah lagi bahkan ada jukir liar yang memalak dan menjambak pengendara roda 4 di depan Cafe Jokes karena hanya memberikan Rp2.000. Kepala Bidang Terminal Perparkiran Audit Inspeksi Dinas Perhubungan Kota Makassar, Irwan SEMM, mengemukakan bahwa telah dilakukan penertiban kepada jukir liar. Apabila ingin menjadi jukir, silakan mendaftarkan diri di PD Parkir untuk mendapatkan legalitas, bukan terus-menerus menjadi jukir liar. Daftarnya ke PD Parkir, perusahaan daerah parkir Kota Makassar. Jadi mendaftar ke sana baru menjadi jukir yang resmi. Nah, kalau menjadi jukir yang liar, maka kami tim terpadu akan mengambil langkah tegas seperti itu. Aminah Rahma Ahmad, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, kereta api rute Makassar Baru merupakan salah satu moda transportasi publik yang kini banyak diminati masyarakat. Digunakan sebagai alat untuk penunjang mobilisasi sekaligus refreshing. Kereta ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk menunjang kenyamanan penumpang. Kereta api Makassar Baru merupakan salah satu moda transportasi yang baru di Sulawesi Selatan. Kereta api ini mulai beroperasi pada Maret 2023 dan disambut dengan sangat antusias oleh masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Makassar dan sekitarnya. Hingga saat ini pemanfaatan kereta api ini cukup efektif untuk masyarakat, baik dengan tujuan pulang kampung maupun sekedar refreshing. Hal tersebut diungkapkan oleh masinis kereta Ardiman. Kalau keefektifannya menurut saya untuk saat ini cukup efektif karena bisa banyak membantu untuk warga Makassar dan sekitarnya untuk melakukan perjalanan dari Makassar sampai Baru.
entah itu mau pulang kampung atau yang lagi liburan itu bisa digunakan untuk kereta api. Kereta ini dapat menampung hingga 260 penumpang untuk setiap perjalanan, dengan 150 seat berdiri dan 110 seat duduk. Pada hari-hari kerja, jumlah rata-rata penumpang mencapai 800 orang untuk 2 kali perjalanan pulang pergi. Sementara di hari libur, jumlahnya bisa melonjak hingga 1.000 orang. Bahkan tak jarang masyarakat yang kehabisan tiket. Melihat antusiasme tersebut, pihak Kereta Api Makassar baru mengupayakan untuk penambahan jumlah perjalanan. Kalau untuk penambahan jumlah perjalanannya saat ini sedang diupayakan karena melihat penumpang pada saat weekend itu kan banyak yang nggak kebagian, ya antusiasmenya banyak yang nggak kebagian tiket. Jadi untuk saat ini mungkin lagi diupayakan untuk penambahan perjalanan kereta api apalagi pada saat weekend. Perjalanan yang ditempuh dari Maros menuju Baru memakan waktu kurang lebih 1,5 jam dengan melewati 10 stasiun. Kereta ini dilengkapi dengan sejumlah fasilitas yang dapat menunjang kenyamanan penumpang, mulai dari stasiun yang dilengkapi ruang tunggu, musola, toilet, dan minimarket. Bahkan terdapat toilet bagi penumpang disabilitas. Di dalam kereta tersedia toilet yang terdapat di bagian depan dan belakang kereta. Tak hanya kursi dan handstrap, kereta juga dilengkapi dengan pengikat untuk kursi roda. Di setiap pintu kereta terdapat layar monitor untuk melihat informasi seputar kereta api. Indahnya pemandangan selama perjalanan dapat dinikmati melalui jendela kereta yang juga dilengkapi dengan tirai yang dapat ditutup jika diperlukan. Agar tidak mengganggu penumpang satu sama lain, terdapat aturan seperti tidak boleh membawa makanan dengan bau menyengat, membawa senjata tajam, serta duduk atau tidur di lantai kereta. Untuk menjaga ketertiban dalam kereta, setiap perjalanan terdapat 3 orang pengawal kereta yang bertugas. Dengan berbagai fasilitas tersebut, kereta api ini dapat menjadi pilihan bagi yang ingin menempuh perjalanan yang nyaman dan tentunya lebih ekonomis. Iva Syarahman, Zara Sabita Suceng, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.